Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. A. Perubahan dan perkembangan politik pada awal kemerdekaan. 1. Kondisi ekonomi Indonesia awal kemerdekaan. A. Memperburuknya perekonomian Indonesia. 1. Hiperinflasi. 2. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda NICA. 3. Kekosongan kas negara. B. Usaha menembus blokade ekonomi. Diplomasi beras ke India, mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. C. Usaha mengatasi kesulitan ekonomi. 1. Mengadakan konferensi ekonomi. 2. Pinjaman nasional. 3. Pembentukan Planning Board, Badan Perancang Ekonomi 19 Januari 1947. 4. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang RERA tahun 1948. 5. Rancangan Kasimo, Plan Kasimo. 6. Persetujuan Tenaga Ekonomi PTE. 7. Uang Republik Indonesia ORI. 2. Kondisi politik keamanan pada awal kemerdekaan. 3. Gejolak sosial pada awal kemerdekaan Indonesia. 4. Perkembangan partai politik dan kedudukan KNIP pada awal kemerdekaan. Peran daerah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. A. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. B. Pertempuran Ambarawa 13-15 Desember 1945. C. Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945. D. Pertempuran Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. E. Perang Puputan Margarana 18 November 1946. B. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati yang berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn, perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Chillian di Inggris. Hasil perundingan Linggarjati yaitu Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Terjadi pro dan kontra mengenai Perjanjian Linggarjati, tetapi akhirnya Indonesia menandatanganinya pada 25 Maret 1947 dengan alasan adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Lalu, cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan, dan keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer. Yang kedua, agresi militer Belanda I. Latar belakang agresi militer Belanda I yaitu perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan persetujuan Linggarjati. Yang kedua, Belanda berpendapat bahwa kedaulatan RI berada di bawah Belanda, sehingga RI tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain. Yang ketiga, Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata. Yang keempat, tanggal 27 Mei 1947, Belanda menyampaikan ultimatum kepada pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Dan yang
Dan yang kelima, Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk. Tujuan dilakukan agresi militer Belanda I adalah mengepung ibu kota dan menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia, merebut pusat penghasilan makanan dan bahan ekspor, menghancurkan TNI. Reaksi dunia dengan adanya agresi militer Belanda I. Pemerintah India dan Australia mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat mengeluarkan himbauan agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembak-menembak. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia, dan akibat tekanan dari berbagai negara tersebut, maka tanggal 4 Agustus 1947 Belanda bersedia menghentikan agresinya. 3. Perjanjian Renville. Latar belakang munculnya Perjanjian Renville adalah keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya yang kemudian dikenal dengan demarkasi Van Mook, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militer sampai perintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengatasi konflik Indonesia-Belanda, maka dibentukkan Komisi Jasa Baik, yaitu Komisi Tiga Negara atau KTN, yang beranggotakan 3 negara yaitu Belgia, Amerika, dan Australia. Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, Australia diwakili oleh Richard Kirby, Amerika Serikat diwakili oleh Frank Graham. Tujuannya untuk membentuk Indonesia-Belanda menyelesaikan konflik. Akhirnya KTN dapat mempertemukan wakil-wakil Belanda dan RI di meja perundingan, yaitu di kapal Renville milik USA yang berlabuh di Tanjung Priok pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh PM Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjodmojo. Penengah perundingan adalah KTN. Isi persetujuan Renville adalah sebagai berikut. A. Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. B. RI sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda. C. Sebelum RI terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. D. RI merupakan negara bagian dari RIS. E. Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstitusi RIS. F. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah RI. Sebenarnya banyak pemimpin negara RI menolak persetujuan Renville tersebut, tetapi akhirnya mereka bersedia menyetujui. Hal tersebut dikarenakan adanya pertimbangan sebagai berikut. A. Persediaan amunisi yang menipis. B. Adanya kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat. C. Adanya keterangan dari KTN bahwa itulah maksimum yang dapat mereka melakukan. D. Tidak adanya jaminan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menolong. E. Bagi RI menandatangani persetujuan Renville merupakan kesempatan yang baik untuk membina kekuatan militer. F. Timbul simpati dunia yang semakin besar karena RI selalu bersedia menerima petunjuk KTN. Akibat dari perjanjian Renville. 1. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. 2. Bagi kalangan politik, hasil perundingan ini memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. 3. Bagi TNI, hasil perundingan ini menyebabkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun harus ditinggalkan. 4. Muncul berbagai ketidakpuasan akibat perundingan ini. 5. Sementara itu Belanda membentuk negara-negara bonekanya yang terhimpun dalam organi BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang disiapkan untuk pertemuan musyawarah federal. 4. Agresi militer Belanda II. Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan berusaha untuk mengingkari perjanjian Renville. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengeluarkan surat pernyataan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan persetujuan gencatan perang Renville. Tetapi surat pernyataan tersebut tidak dapat disampaikan ke pemerintahan pusat di Yogyakarta sebab dilarang oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta. Belanda melakukan aksi membom pangkalan udara Maguwoharjo, lapangan udara Adi Sucipto, yang dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat Yogyakarta. Dilanjutkan dengan menghancurkan bangunan-bangunan penting dan akhirnya merambat ke pusat kota Yogyakarta dan berhasil menguasainya. Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, Haji Agus Salim. Sebelum ditawan, Presiden berhasil mengirimkan surat pemberian kekuasaan kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin
Prawinonegoro untuk membentuk pemerintahan darurat RI di Sumatera. Jika Syarifuddin tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Presiden memerintahkan kepada Sudarsono, LN Talar, dan A. Amaramis yang ada di New Delhi untuk membentuk pemerintahan RI di India. Akhirnya, setelah 1 bulan dari agresi tersebut, TNI mulai melakukan gerakan menyerang kota-kota. Serangan yang terkenal adalah serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dan berhasil menduduki kota Yogyakarta. Tujuan Belanda menyelenggarakan agresi militer 2. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi. Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda yaitu A. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai. B. Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai. C. Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi PDRI dan keberhasilan TNI menguasai Yogyakarta selama 6 jam pada serangan umum 1 Maret 1949. D. Upaya Indonesia menarik simpati Amerika Serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia. E. Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan tersebut membuat Belanda mengakhiri agresi militer 2. 5. Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum pemerintah Indonesia ditawan, maka mengadakan rapat di Gedung Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan. Pemerintah PDRI kecewa sebab telah terjadi kesepakatan perjanjian Royan yang dianggap akan melemahkan wibawa Indonesia, padahal kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu menuntut lebih banyak kepada Belanda. Karena kekecewaan para pemimpin PDRI, maka melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 dengan pimpinan Indonesia yang ditawan di Bangka. 6. Perjanjian Royan. Guna menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, maka PBB mengganti KTN dengan membentuk UNCI, United Nations Commission for Indonesia, yaitu Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949. Sejak bulan Juni 1949 berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta. TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta. Pada 6 Juni 1949, Presiden, Wakil Presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. 7. Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia antara lain sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bunda. 2. Adanya keinginan menjalin persatuan antara Republik Indonesia dan BFO, Badan Musyawarah Negara-Negara Federal. 3. Kembalinya para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 1 Juli, maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia. 4. Konferensi Inter-Indonesia ini menunjukkan kegagalan politik David Attenborough yang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik. Konferensi Inter-Indonesia kemudian dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juni sampai 2 Agustus 1949. Dipimpin oleh Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai di Yogyakarta. Kesepakatan yang berhasil dicapai adalah pembentukan panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah konferensi meja bundar, serta pada Agustus 1949 dikeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak baik itu dari pemerintahan Indonesia maupun Belanda. Perintah tersebut berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera. 8. Konferensi Meja Bundar. Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil dari persetujuan KMB adalah A. Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. B. Indonesia akan berbentuk negara serikat atau RIS dan membentuk uni dengan Belanda. C. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. D. RIS harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. E. Status karesidenan Irian akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan RIS. Makna dari persetujuan KMB: A. Merupakan babak baru dalam perjuangan sejarah Indonesia. B. Meskipun merupakan negara serikat, tetapi wilayahnya hampir mencakup seluruh Indonesia. C. Eksistensi pemerintahan RI di mata dunia internasional makin kuat. 9. Kembali ke NKRI. Melalui piagam tersebut disetujui bahwa negara berbentuk federasi tersebut meliputi A. Negara RI yang meliputi daerah menurut perjanjian Renville, negara ciptaan Belanda hasil konferensi Malino. C. Satu satuan kenegaraan yang tegak sendiri. D. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian. Tanggal 20 Desember 1949 terjadi A. Penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara negara Belanda dan Jakarta. B. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting Presiden RI Mr. A. Saad yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KNIP.